Hari ini ekonomi merosot karena persoalan corona, betul? Sulit semuanya, stres timbul tuh. Sudah stres timbul, sampai-sampai di rumah tangga timbul permasalahan. Gimana caranya menghilangkan stres agar nanti jangan sampai saya ini dan keluarga saya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin suara saya terlalu pelan, jawabannya juga terlalu pelan. Coba suaranya keras, berarti jawabannya keras, betul tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan wal akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita 1000 cinta, 1000 kasih sayang hendaknya. Kenapa demikian? Sampai hari ini kita belum menemukan hujan, betul ya? Kita panas saja, di rumah panas, udah pakai kipas angin, pakai AC lagi enggak, tetap juga panas. Kita kudu hari ini meresap-resapin diri kita. Rasakan kembali bahwasanya Allah lagi nguji kita. Setuju enggak? Allah lagi nguji kita, maka ketika Allah nguji kita, kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kemarau yang panjang ini membuat kita semuanya pada stres. Stres kita yang paling sulit di akhirat nanti mempertanggungjawabkan setiap kesalahan kita. Betul ya Pak ya? Nah ya, oke. Ustaz, ini kan masih maghrib nih Ustaz. Pembahasan kita apa nih Ustaz Buya? Orang manggil saya Buya ini. Ini ada Niit, ya, alhamdulillah sama-sama diklat kemarin sama beliau di Kemenak. Assalamualaikum ini kakanda saya, kakak dari Bangwari, tempat di Gemblek sama beliau. Masya Allah. Semoga beliau diberikan keberkahan. Alhamdulillah beliau sekarang sudah jadi pengurus masjid, ketua ya. Ketua. Alhamdulillah. Semoga berkah. Baik. Kita ngajinya nggak berajinya pelan-pelan, santai aja. Hari ini ekonomi merosot karena persoalan corona, betul? Sulit semuanya, stres timbul tuh. Sudah stres timbul, sampai-sampai di rumah tangga timbul permasalahan bermacam-macam. Sang istri marahin suami, suami marahin istri, anak nggak mau lagi diarahin sama orang tua. Berbagai macam karena persoalan dari ekonomi tadi. Stres muncul, batin gelisah. Nah, gimana caranya Pak Ustadz? Nah, saya nggak bahas yang seperti yang lain. Saya bahasnya cuma satu. Gimana caranya menghilangkan stres agar nanti jangan sampai saya ini dan keluarga saya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ibu gantung diri karena stres? Serius sekarang enggak ya? Ya. Ada 5 hal yang akan bisa menghilangkan stres. Stres itu bukan pikiran saja, batin kita juga bisa stres. Nah, 5 hal. Bu, dengar baik-baik. Apa 5 hal itu? Yang pertama, aqimus shalah. Apa yang pertama? Dirikan sholat. Orang beriman, dia akan cepat menghilangkan stresnya dia dengan sholat. Apa? Sholat. Dengan sholat Bapak Ibu. Kenapa sih Bu ya kok kita harus sholat? Rupanya Bapak Ibu dengan sholat ini Bapak Ibu sering sholat. Kita laksanakan setiap hari sholat wajib kita 5 waktu, betul? Kita laksanakan. Nah, pertanyaannya,
Apa untungnya? Keuntungannya, rugi sudah jelas, waktu habis, tenaga juga demikian, ruku sujud berdiri, betul, kayak gitu terus, betul ya? Bosan kayaknya. Tetapi orang yang bosan tadilah orang yang tak paham arti dari sholat. Kalau orang paham arti sholat, dia nggak pernah berkata bosan. Seakan-akan jati dirinya seakan-akan hilang. Dengan sholat dia tinggalkan, seakan-akan jati dirinya hilang. Nah, terus apa hubungannya sholat dengan stres? Rupanya dengan sholat tadi, ibu bapak bisa menambah kembali fit tubuh, menghilangkan beban berat. Di saat imam membaca bismillah, kita membaca artinya. Ya Allah, dengan nyebut nama Engkau hati ini nyaman ya Allah. Moga-moga ya Allah, setiap sujudku nanti, setiap bacaan ayatku nanti ya Allah, Engkau ridhoi diriku, ampuni ya Allah. Ini yang perlu ibu. Cuman yang kita ini pas imam baca, kita buru-buru juga baca. Imam belum sampai waladhdallin amin, kita sudah waladhdallin amin. Ngerasa enggak? Wajar enggak stres terus kita? Kenapa kita stres terus? Karena kita udah duluin imam saja, kita duluin. Apalagi duluin Allah. Ya, betul. Beban masalah, ketidakstabilan emosional bapak ibu, ibu suka marah-marah di rumah, bawa sholat, ambil wudu, bawa sholat. Karena dengan ngambil wudu, kita lebih melunturkan kekesalan seluruh dosa kita. Tapi benar-benar ngambil wudunya bu, benar-benar. Kalau sudah benar, demi Allah, demi Rasulullah, sholatnya pasti benar. Kalau uduknya agak benar, demi Allah, demi Rasulullah, sholatnya agak benar. Kenapa? Uduk itu tempat suci, nyuciin diri kita. Kita mau sholat jumpa dengan yang maha suci. Saya punya dosa Pak Ustadz, saya belum saatnya, kan ada juga itu. Pak Ustadz, Buya, maaf cakap, saya ini belum bisa melaksanakan sholat karena belum dapatin hidayah. Kenapa? Dosa saya paling banyak. Ini yang nggak pernah masuk ke masjid nih Pak. Nggak akan pernah lagi jumpa ke masjid. Tapi kalau diantara kita berkata, siapapun anda, mau dosa kecil, mau dosa besar, selagi nyawa anda ada, anda pasti punya dosa. Tapi kalau ada di sini berkata, saya seorang ustaz, saya nggak punya dosa Pak Ustaz. Hah? Nggak punya dosa? Ustaz aja paling banyak dosanya. Mau cakap. Saya seorang ibu rumah tangga, saya nggak punya dosa. Saya layani istri saya hormatin suami saya layani keluarga saya, nggak punya dosa Ustaz. Nggak mungkin. Caranya gimana? Ngilangin stres anda, ngilangin stres kita semua bapak ibu dengan cara sholat. Dengan ketika kita khusyuk, berarti kita nyaman. Khusyuk itu artinya khasyi'un, ya kan? Nyaman. Angkat takbir nyaman nggak? Allahu Akbar. Nyaman nggak angkat takbir? Kalau nggak nyaman juga angkat takbir, Ustaz boleh diulang nggak? Karena sebelum nyaman nggak apa-apa, semua 10 kali ngulangnya nggak masalah. Yang penting nyaman nggak dulu angkat takbir. Belajar nyaman dulu Pak. Pertanyaannya satu ini Pak. Bapak nikahin ibu, nyaman nggak sama ibu? Dulu nyaman Pak Ustaz, sekarang ya udah nggak, bulan tahunku nggak mulai perasaan nggak nyaman nih. Berarti nikahnya nafsu dan kecantikan, bukan nikah karena ridho Allah. Maka banyak timbul permasalahan di rumah tangga karena disebabkan nafsu di awalnya, tidak didahulukan ridho Allah. Jumpamu karena Allah, perpisahanmu karena Allah. Setuju? Nah, terus kita kaitkan lagi stres tadi. Rupanya Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah Bapak Ibu, surat Al-Baqarah 153. Wasta'inu bisabri wassalah. Wasta'inu bisabri. Yo, kalau mau sholat, mau kita ini dapat masalah, sabar. Habis sabar apa? Sholat. Kita sabar Bu. Sabar ini di mulut Bu, di hati enggak? Sabar ya Pak Aden, sabar. Dan kurang sabar ibu, ada sabar ya kawan, sabar ya bu. Ibu orang paling sabar di dunia, paling sabar. Tetapi di dalam tidak sabar, di mulutmu sabar, sama engkau tidak sabar. Cara engkau supaya hilang semua permasalahanmu,
angkat takbirmu, katakan sama Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina, au minta sama Allah. Ini kita cerita, Bu, kalau orang sholat itu tamanya orang lagi curhat sama Allah. Orang sholat itu sama dengan orang lagi curhat-curhatan, ya kan? Dia curhat sama Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Curhat itu, Pak, Bu, ya kan? Curhat itu, Pak. Kita curhat sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nyebut nama Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah. Rahman Rahim, balik lagi, ya Allah Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Engkau memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukin nih jalan yang lurus. Ini paling banyak nih ya Allah, mulut tak terjaga nih ya Allah. Mulut nih, Bu, tidak terjaga, seakan-akan kita yang paling pintar, Bu. Orang lain bodoh semuanya. Ketika disuruh pun di depan nggak bisa, Bu. Kewalahan sendiri. Kebanyakan gitu ya. Kadang ada nyalahin imam, disuruh dia jadi imam, dia kok pandai, dia nggak pernah jadi ustad dan ngomong. Tapi dia nyalahin imam. Kadang dia nyalahin ustad. Disuruh di depan, dia kok pandai jadi buya lo dia nama. Ini yang perlu. Kenapa? Solatmu tidak bagus. Kalau solatmu sudah bagus, mulutmu terjaga. Kalau solatmu sudah bagus, hatimu terjaga. Kalau solatmu sudah bagus, pikiranmu terjaga. Kalau solatmu sudah bagus, rezekimu mudah. Stres hilang. Kita ngajinya, Pak, biar nggak salah paham. Ngaji kita hari ini cara ngilangin stres di dalam Islam. Ini nanti salah paham lagi nanti ya. Ngilangin stres dalam Islam. Satu, sholat. Yang kedua, berdoa. Habis sholat, kita duduk sejenak, zikir kita, lalu berdoa. Ud'uni istajib lakum lidu'akum. Selagi engkau mau berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan sama Allah. Ada orang habis sholat langsung buru-buru, padahal ada doa yang terselip. Ada orang dia nggak mau ngaminin doa imam. Ini orang yang paling kikir nih, Bu, paling pelit nih. Imam bilang, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan kita bilang, oh ini bina. Bu, saya berangkat umroh ke Mekah. Saya pergi ke Mekah, Pak, tanggal 7 Oktober. Di tanggal 6 kita sudah tiba di Pekanbaru. Tanggal 7 kita berangkat ke Mekah. 9 jam di atas pesawat. Ibu, ya kan? Ajarkan anakmu berdoa dan ajarkan dirimu berdoa. Ketika ada masalah, belajarlah untuk berdoa. Belajarlah untuk berkomunikasi dengan Allah. Karena dengan apa, Ibu Bapak? Dengan berkomunikasi dengan Allah itu kemudahan muncul, kekuatan muncul. Segala apapun yang Ibu hadapin, insya Allah kehidupan kita nyaman. Tapi Bapak Ibu, ada lagi orang berdoa, selepas dia berdoa, namun hatinya nggak percaya. Ada nggak, Bu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi dengan doa tadilah Bapak Ibu harus yakinkan diri kita. Orang beriman itu tanda-tandanya apa? Ya, yakin. Kalau nggak yakin dia, zalikal kitabula raiba fi. Nggak boleh ragu. La raiba fi itu artinya nggak boleh ragu. Sama solatmu nggak boleh ragu, sama doamu nggak boleh ragu. Kenapa? Engkau tahu bahwa hidupmu tak lepas dari Allah. Doa. Enak tinggal di sini ya, Pak, ngaji. Airnya ada 2, ada putih warnanya, ada coklat. Istimewa saya, Pak. Saya nggak pernah dapat kayak gini, Pak, serius. Iya. Siapa? Terima kasih ya, Pak ya. Moga-moga yang ngasih air jamaahnya, masyarakat Masjid Jami' Al-Munawwarah diberikan 1000 keberkahan, 1000 cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pengen berangkat umroh dikabulkan oleh Allah di tahun ini berangkat umroh. Yang terlambat berangkat haji, insya Allah tahun ini berangkat haji. Amin. Jadi, Bu, mulai dari sekarang curhat sama Allah ya. Ibu kalau curhat sama manusia nggak ngasih solusi, Bu. Saya kasih, Bu ya.
Pak, bocoran rahasia sebenarnya. Pak, semakin curhat sama teman, nggak dapat solusi, Pak. Bilang teman cuman yang paling nyakitin, Pak. Kalau dapat solusi cuma satu. Bisu-bisu cobalah apa kasih anu lu. Tiba dah kasih anu, kecek si anu. Bisu-bisu. Cobalah tanya ke anu. Alah dia yang panik. Cuba sampai siapa? Putar balik ngadunya cuma sama Allah. Malam-malam doa. Solat, Bu. Pengen kaya solat duha. Bapak, saya bocorin rahasia kaya ya. Kaya itu bukan harta ya, Pak ya. Ya, pengen kaya ibu salat duha. Pengen doanya dijabah salat hajat. Udah. Pengen surga sama kita salat tas dengan doa tadi, Pak. Nah, ya. Yang ketiga, mendasari niat yang ikhlas. Ibu bantu orang pernah ditipu enggak? Kita kan bantu orang nih. Pas dibantu orang ditipu, apa tipunya? Nyakitin hati kita, Pak. Dibantu, besok dia nggak nengok kita lagi, nyapa sama kita nggak lagi. Padahal kita udah bantu bikin rumahnya pokoknya, atau bikin sesuatu untuk dia, atau berikan bantuan untuk dia. Besok dia nggak lagi ingat kita. Terus timbul sesuatu dalam hati kita. Bu, hati-hati, Pak. Ini nimbulin stres lagi nih, Pak. Kalau muncul itu perbaiki niat. Bapak berkeluarga, perbaiki niat lagi dari sekarang supaya nggak cerai-cerai. Anak kalau yang muda-muda pergi sekolah, perbaiki niat. Karena ikhlas ini jembatan menuju kedamaian. Pak, orang berhutang gawak. Orang berhutang mana tahu? Berhutang paling banyaknya gawak. Diminta sulit. Kalau pas kamu minjam, jangan ditanya mana bibi mungko basari ayi mato bajatuhan. Kok bisa suara barawang. Tolonglah Pak, tolonglah te anak deyen lah ditolong banyak. Bila kawalian, insyaallah 2 bulan lagi laki lagi kabagaji, tolonglah bagaimana dia tekan buang. Lah 2 bulan pas diminta lah ada apa patang. Detek nak aduh kini detek bisuak lah ya. Dia lah seminggu lai ya tek ya jadi. Tiba seminggu lai de balik aduh kuat apa gelak kapan ni kami de mamana te kini ko tek mengerti lah kondisi gini lah mulai gak kadeh nada setek kawak nak minta punya piti putih siap tiba minggu ketiga kalah seminggu de mode itu mana minjam ketek marah so nak ada bani sana de tek awak lemah ya kan kedua kato-kato nandak lah lama timbul di dalam batin abu dandam. Timbu dandam. Minum dulu, Bu. Ketika timbul dendam, maka disitulah timbul setan. Awalnya ikhlas membantu, akhirnya tidak ikhlas membantu. Kalau halnya daripada kita timbul ribut, ibu waktu 1000 ikhlasin aja. Kenapa diikhlasin Pak Ustaz? Alhamdulillah nanti ada gantinya Pak. Kenapa? Kita udah ngerasain gimana cara meminta utang kepada orang. Pada duit siapa? Yang maraso pernah berutang ke orang, pulang dari si koko ado hameh di dalam rumah jua age piti tu karena ba mahambe awak masuk saru. Cak jaleh Pak. Kalau ada hutang kepada orang, lebih baik jual hartamu daripada engkau bergaya punya harta tetapi utangmu ada, engkau enggak akan masuk surga. Pas waktu masuk surga, Pak, lebih salah malaikat di depan batu. Patang nyoba utang kembo. Nyoba janji tu hari, dak tiba janji yo do. Bantu nak konai nak faham saya. Lah jole nyo faham,
tapi ndak nyo janji nak nyo faham ni deh. Di situ konainya diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Maka hilang stres kita dengan cara perbaiki niat kita. Kalau niatmu di dunia ini untuk mendapat ridha Allah, insyaallah dapat ridha Allah. Kalau niatmu untuk dunia, dapatnya dunia. Yang keempat, tinggal cik le Pak, nang kampek. Yang keempat, zikrullah, berzikir. Salat, doa, ikhlas, zikir. Salat, doa, ikhlas, zikir. Tinggal satu lagi ya. Dengan zikir Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu zikrullah dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, dengan menyebut nama Allah hatimu akan tenang, akan tentram. Sebut nama Tuhan sebanyak-banyak mungkin. Dari waktu apa? Waktu pagi sampai waktu petang. Jadi jemput nama Allah itu dari waktu pagi sampai waktu petang. Pagi itu jam 1 dini Bu, jam 2 balik teng-teng. Babunyi ya, berarti 1 dini. Maka sepertiga malam itu gunakan waktu solat tahajud, gunakan untuk berzikir. Resapi setiap zikir kita. Awali dengan setiap zikir itu dengan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Awalin. Setelah itu masukkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Bukan membaca dengan lisan tapi meresapi dengan batin kita. Membaca syahadat itu Bu seakan-akan mati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Rasain seakan-akan kita pergi. Setelah syahadat ucapin kalimat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah, kita baca sebanyak 3 kali. Setelah itu baru kita mengucapkan, ya Allah, ku ucapkan, ku lafazkan zikir ini untuk diriku bersama engkau. Bu, kadang wajah astagfirullah, 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 astagfirullah tu jadi itu saya kencang-kencang tadi baru aja. Dah aduh awal-awalnya berniat dah. Padahal tadi apa? Salat, doa, niat, zikir, ya kan? Niat kita tadi sebelum berzikir niatkan dulu Bu. Untuk apa? Niatnya itu adalah yang baik. Jangan mau berteman dengan jin, jangan mau berteman dengan jimat. Jin bertemanlah sama Allah. Jadi dengan zikir tadi Ibu, illa bi zikrillahi ta'amanil qulub. Dengan mengingat Allah, hati tenang, pikirannya nyaman. Kan enak tu Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apalagi Ibu mengucapkan zikir ini Bu, bismillah yang 4 atau Ibu bismillah yang 4 Pak. Bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi la yaduru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu Pak. Tak sempat pesan panjang, cukup bismillah, bismillah, bismillah ya Allah, bismillah, bismillah ya Allah. Bismillah Pak. Rupanya ada itu Pak dalam kitab. Orang yang menzikirkan bismillah keselamatan dunia dan akhirat Pak.
benteng 1000 benteng buat dirinya, insya Allah. Bapak Ibu, jangan kita anggap enteng zikir kita. Kenapa? Karena zikir itu adalah ayat-ayat Allah yang akan membawa ketenangan batiniah kita. Yang terakhir bersyukur dan berserah diri. Bersyukur, syukran, ya kan? Berserah diri, tawakal. Tawakal Allahi, la haula wala quwata illa billahi azim. Kita bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, sesulit-sulitnya hidup kita, kita pernah merasakan hidup yang tak kapan? Bersama orang tua. Benar nggak? Belum nikah kita dulu, belum keluarga kita dulu, kita pernah merasakan hidup paling enak. Siapa? Ketika ada orang tua. Pas nikah kita baru merasakan sulitnya kayak apa memahami kehidupan. Setuju nggak? Kalau hari ini baru kita tahu, oh hidup ini paling sulit. Saya katakan rupanya belum lagi kita sulit. Kenapa? Dulu pernah kita nggak punya mobil, dulu kita pernah nggak punya motor, dulu kita pernah nggak punya pekerjaan. Hari ini dititipin semua sama Allah. Terus kita bilang lagi sama Allah, oh ya Rob, rupanya hidup saya masih sulit. Berarti kita ini kufur nikmat. Nih, hilangin stres bapak. Udah hilang stresnya belum? Pak, nggak apa-apa nggak punya harta. Nggak apa-apa nggak punya harta. Nggak apa-apa nggak dikenal manusia. Tetapi Allah mengenal kita. Nggak apa-apa dibenci manusia. Oh, ini si miskin nih, ini si miskin. Nggak apa-apa dibilang itu. Oh, ini kotor. Nggak apa-apa dibilang kotor. Kenapa? Asal kita sama Allah jangan kotor. Asal kita sama Allah jangan dendam. Dan Allah pun sama kita tetap cinta dan tetap sayang. Insya Allah. Nah, kalau sudah itu bertawakal aja, Bu. Berusaha sudah, sholat itu usaha, ya kan? Zikir itu juga usaha, doa itu juga usaha, niat itu juga usaha, bersyukur itu juga usaha. Sudah kita lakukan, masih seperti itu, bertawakallah kepada Allah. Serahkan, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pulangkan kepada Allah, insya Allah damai hati ini. Tapi kalau nggak pulang sama Allah, pulangnya sama kawan, nggak akan damai-damai. Kenapa? Kawan punya masalah. Saya tanya, di dalam ini punya masalah semuanya, termasuk saya. Ibu curhat sama saya bilang, Pak jangan curhat sama saya. Kenapa? Pak ambil wudhu, sholat, curhat sama Allah. Kalau sama saya punya masalah, Pak. Terus masalah saya siapa yang nyelesain? Saya selesain masalah ibu, masalah bapak, masalah saya siapa yang nyelesain? Yang bisa nyelesain masalah kita. Sama siapa lagi? Allah, malaikat, dan amal perbuatan. Insya Allah. Bapak Ibu, sudah waktu maksud waktu Isya, dan apa yang kita pahami hari ini dari semua kalimat yang kelima ini yang sebenar pemahaman. Apa itu? Tawakal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kajian, Bu. Dari sholat, dari sampai nomor 5. Yang nomor 5 ini sebenarnya, karena konsepnya hidup ini berpulang sama Allah. Kaya miskin pulangkan sama Allah. Ketika mau sujud, mau pejabat, mau ustadz, mau ulama kondang, kalau sudah sujud bareng-bareng sama, Mbak. Pantat juga yang paling di atas. Tadi kepalamu yang paling pintar, pas sujud kok ekormu yang paling hebat. Jadi jangan pernah sombong di dunia ini. Jangan pernah sombong di dunia ini. Tuh, engok seperti itu. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan semoga psikologi yang diberikan oleh Al-Quran untuk menyelesaikan masalah kita. Apabila ibu ada masalah, datanglah sholat, datanglah berdoa, datanglah berzikir, niat bersihkan, tawakal dan bersyukur. Insya Allah selamat kita dalam persoalan setan-setan yang ganggu. Jangan dengarin bisikan orang, cukup dengarin bisikan hati dengan Allah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat. Sebelum kita tutup, mari kita bacakan untuk keselamatan kita, untuk diri kita, untuk jiwa kita dan keluarga kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin.